Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kada Vijian Melatuskumasari dengan NIM 19055511043 dari kelas pemrograman Mobile D. Di sini saya akan mendemokan bagaimana cara membuat konteks menu di Android Studio. Nah, sebelumnya konteks menu itu ada dua, yaitu floating konteks menu dan contextual action mode. Nah, langsung saja kita mulai. Oke, jadi yang pertama kita buat project baru dulu dengan cara file new project. Lalu kita pilih empty activity, lalu kita next. Di sini kita isi nama project kita. Saya isi dengan konteks menu. Untuk package name-nya itu id.vijian.contextmenu dan location-nya itu saya set di sini. Untuk language-nya saya menggunakan bahasa Java. Dan untuk menu SDK-nya saya pilih Oreo. Kita klik finish. Kita tunggu sebentar. Oke. Nah, setelah itu kita ke activity main XML-nya, lalu kita hapus dulu untuk hello world-nya ini. Nah, lalu kita tambahkan dia list view. Kita ke kodenya. Nah, di sini kita isi ID dari list view-nya. Itu kita namain aja list view. Nah, lalu untuk isi dari list view-nya itu kita buat di string XML. Kita buat string array dengan nama, karena list view-nya saya ingin isi dengan nama-nama buah, maka string array-nya saya isi dengan daftar buah. Di sini kita isi item-item apa saja yang mau kita isi. Ada apel, ada pisang. Lalu kita isi dengan, kita buat 5 item. Ada pepaya, ada anggur, dan jeruk. Kemudian kita ke main activity.java. Di sini kita inisialisasi dulu list view-nya. Private list view dengan nama list view. Nah, selanjutnya kita buat juga inisialisasi string array dengan nama daftar buah. Lalu di onCreate-nya ini kita isi variable list view-nya. Kita sambungkan atau hubungkan dengan activity main XML-nya. Jadi list view, find view by ID, kita ambil ID-nya list view-nya. Lalu untuk daftar buahnya itu kita ambil juga, kita isi variabel daftar buah ini dengan array yang tadi kita buat di string XML dengan cara get resource dot get string array. Kita isi arraynya yaitu daftar buah. Nah, lalu kita inisialisasi juga array adapter yang fungsinya untuk menampilkan nanti. Kita namain dia adapter. Lalu kita buat juga array list. Array list ini dengan nama array list-nya yaitu list dengan new array list. Nah, kemudian di
Di sini kan kita sudah membuat array list, jadi kita pindahkan array daftar buah ini, dia masuk ke array listnya dengan cara menggunakan for. Jadi for string itemnya daftar buah, itu kita add dia ke listnya, ke list yang tadi kita buat, dot add item. Oke. Nah, lalu kita isi variable adapter itu dengan new array adapter. Lalu di sini kita isi string. Di sini this, android dot r dot layout dot simple expandable list item 1, lalu kita isi list, jangan lupa titik koma. Nah, lalu kita set adapternya dengan cara list view dot set adapter, isinya adapter. Oke, ini kita udah selesai membuat list view-nya. Coba kita lihat dulu apakah list view-nya sudah muncul. Cara kita run. Nah, di sini sudah muncul list view-nya. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian intinya, yaitu kita akan membuat floating context menu dulu. Itu caranya kita buat dulu di res ini, kita tambahkan folder menu dengan cara new Android resource directory. Lalu di sini di source set-nya, di resource type-nya kita pilih menu. Kita klik OK. Nah, di menu ini kita klik kanan lagi, lalu kita pilih new, kita buat menu resource file baru dengan nama floating context menu. Floating context. Oke, kita oke aja. Tunggu sebentar. Nah, di kodenya kita ke kode. Di sini kita isi item-item apa saja yang ingin kita munculkan di menu floating context ini. Pertama kita isi ID-nya dulu. Saya ingin isi edit. Oke, jangan lupa isi title-nya. Nah, karena title-nya string, kita isi dulu di string SML. Ini string name-nya edit. Isinya edit. Lalu kita buat juga untuk share. Dan juga untuk delete-nya. Nah, kita kembali ke floating context. Di sini kita isi edit. Lalu kita copy saja ini untuk membuat item-item yang lain. Oke, ada ID share. Sini share. Sini ID delete. Maka di sini stringnya delete. Lalu kita kembali ke main activity.java. Oke, yang pertama kita register dulu view-nya. Jadi register for context menu. View-nya tadi adalah list view.
Nah, setelah itu kita buat metode untuk membuat konteks menunya, yaitu metode on create context menu. Nah, lalu apa yang kita isi di sini itu adalah menu inflator sama dengan get menu inflator. Lalu inflator.inflate kita isi r.menu ke menu yang tadi kita buat, yaitu floating context menu, koma menu. Nah, setelah kita membuat konteks menu, kita buat action method yang menghandle action yang dipilih oleh user, yaitu on context item select ini. Nah, di sini pertama saya akan mengambil info positionnya dulu dengan cara adapter view dot adapter context menu info, kita isi namanya info sama dengan item dot get menu info. Sini masih ada error, kita klik ini saja. Oke, karena dia akan menghandle action menu yang akan dipilih oleh user, maka kita buat dulu switch case. Kita ambil item dot get item ID. Jadi case yang pertama itu untuk menghandle id dot editnya. Sini kita buatkan saja tus. Di get application context, teksnya kita isi edit gitu saja. Oke, jangan lupa kita isi return true. Selanjutnya case yang kedua, case r.id yang share. Itu kita copy aja ini, kita ganti teks yang tusnya ya, itu dengan share. Nah, untuk case delete nya ya, saya akan membuat untuk delete nya itu list, jadi bisa mendelete .info .remove info.position. Lalu kita set adapternya agar bisa modify dataset change. Oke, untuk defaultnya untuk defaultnya saya isi dengan yang ini. Oke, ini saja untuk codingan floating context menunya. Coba kita run dulu. Kita klik lama, kaki kita akan ada muncul menu ini. Bisa kita klik edit, akan muncul tools edit. Coba kita klik delete, dia akan berhasil menghapus list di sini. Baik, selanjutnya kita akan membuat yang contextual action mode. Nah, untuk contextual action mode ini kita memerlukan icon-icon. Jadi kita di drawable, kita klik new, kita pilih vector asset. Di sini kita isi dengan icon menu yang akan kita masukkan seperti edit. Kita name-nya edit saja. Lalu untuk warnanya kita pilih warna putih saja. Kita choose. Oke, kita next, kita finish. Lalu untuk menu yang lainnya juga seperti itu.
Jadi untuk menu share, oke, ini namanya share aja. Kita klik next, kita klik ini, lalu kita ada menu delete juga. Sini kita pilih delete. Namanya ID delete aja. Oke, kita klik next, lalu kita finish. Maka di drawable ini akan ada IC delete, IC edit, dan IC share. Nah, sama seperti floating context tadi, di menu kita buat menu resource baru dengan nama action context. Kita klik OK. Nah, di sini sama, kita buat item-item yang akan kita isi di menu yang kita buat, yaitu ada ID-nya. ID-nya itu kita bedakan, yaitu IC edit. Lalu untuk title-nya itu kita isi edit. Nah, yang membedakan adalah di sini ada icon. Jadi untuk iconnya kita isi yang tadi kita buat, yaitu edit. Ingat, kita tutup. Lalu kita copy saja untuk ininya. Nah, tapi diganti ya, ini share. Untuk stringnya juga share. Lalu di sini juga delete. Untuk stringnya juga delete. Di sini drawable-nya juga kita ganti dengan delete. Oke, oh ini belum kita ganti ya. Ganti tadi share. Oke, sudah. Lalu kita ke main activity.java. Nah, untuk di main activity.java kita buat list view-nya itu dot set on item log click listener ini. Udah, lalu kita new adapter view dot on item click listener ini kita klik aja. Akan langsung muncul seperti ini. Oke, sebelumnya kita inisialisasi dulu action mode. Private action mode, kita beri nama m action mode. Oke, selanjutnya kita buat kondisi dulu. Jadi if m action modenya tidak sama dengan null, maka dia akan return false. Nah, selanjutnya kita m action mode tadi itu kita start. Jadi dengan cara m action mode main activity dot this dot start action mode, kita titik koma, lalu view dot set selected sama dengan true. Jangan lupa juga return true. Oke. Nah, kalau udah, kita buat action mode callback dengan cara action mode dot callback sama dengan namanya action modenya m action mode callback sama dengan new action mode callback ini. Maka akan terbuat otomatis metode-metode seperti ini. Yang pertama ada onCreate action mode, ini untuk membuat action modenya. Jadi sama seperti tadi, kita buat menu inflator sama dengan get menu inflator, titik koma jangan lupa. Lalu inflator dot inflate kita isi dengan menu yang tadi kita buat untuk action context, koma u. Dan jangan lupa kita isi return true. Oke, selanjutnya untuk on prepare action mode ini kita biarkan return false. Nah, on action item click ini akan menghandle apabila user memilih salah satu menu yang ditampilkan. Nah, makanya kita akan membuat switch di sini. Switch. Ini agak panas. Oke. Sini switch item dot get item ID.
Nah, untuk case yang pertama itu untuk ID edit, kita akan membuat tools. Toolsnya itu isinya kita bedakan menu edit gitu ya. Kalau tadi kan edit saja, kalau yang di floating context ini kita buat menu edit. Nah, lalu kita isi mode.finish agar ketika selesai mengklik edit nanti, logo edit nanti, icon edit nanti, maka dia akan keluar dari action bar-nya. Jangan lupa return true. Oke, case selanjutnya kita copy saja. Itu case share. Untuknya isinya menu share gitu ya. Lalu untuk yang delete juga sama. Case-nya isi delete. Jadi ini menu delete. Oke. Oh ya, defaultnya. Untuk defaultnya kita return false. Biar lebih rapi. Untuk on destroy action modenya itu kita action modenya itu sama dengan no. Jangan lupa isi koma di sini. Nah, karena kita sudah selesai membuat action mode callback, di start action mode ini kita tambahkan action mode callback. Oke. Lalu kita coba run untuk action konteksnya. Oke, kita tunggu. Kita terminate dulu. Nah, jadi ketika kita klik lama apple misalnya, akan muncul action bar ini. Kita perlu edit, maka akan ada tools menu edit. Oke, sekian demo dari saya mengenai konteks menu. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Terima kasih.